Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yunius. Saya peserta Latsar CPNS Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, golongan 2, angkatan 13, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu agenda 2 saya, yaitu tugas pertama tentang ringkasan modul nilai-nilai dasar ASN. Pemateri Ibu Gusnida SE MSI. Nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN bertujuan untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah, maupun sebagai abdi masyarakat. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 3 fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengembangkan dan menjalankan tugas sebagai ASN, terdapat 7 nilai dasar yang harus dimiliki ASN, yang disebut dengan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Adapun kata afirmasi dari berorientasi pelayanan yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku atau kode etik dalam berorientasi pelayanan ada 3. Yang pertama, mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memiliki sikap ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan. Dan yang ketiga, terus melakukan perbaikan tiada henti. Ada 3 unsur utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima. Tentang pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Adapun contoh berorientasi pelayanan publik yang dapat dilakukan dalam lingkungan kerja yaitu berusaha memberikan kebutuhan informasi permustaka dengan ramah, solutif, dan juga cekatan. Yang kedua, akuntabel. Adapun kata afirmasi dari akuntabel yaitu kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian panduan perilaku atau kode etik dari akuntabel yaitu mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan barang kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun contoh dari akuntabel di lingkup kerja yaitu tidak menerima gravitasi dalam bentuk apapun. Ketiga, kompeten. Adapun kata afirmasi dari kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Serta panduan perilaku atau kode etik dari kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun contoh dari kompeten di lingkup kerja yaitu berusaha mengembangkan kompetensi diri dengan cara mengikuti pelatihan dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, harmonis. Adapun kata afirmasi dari harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku atau kode etik dari harmonis, yang pertama, sikap menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
Yang kedua, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adapun contoh harmonis di lingkup kerja yaitu saling menghargai dan tolong menolong agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal. Adapun kata afirmasi dari loyal, kami berdiskusi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku atau kode etik dari loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun contoh dari loyal yang dapat diterapkan di lingkungan kerja yaitu selalu berusaha mentaati aturan yang ada di tempat kerja. Yang keenam, adaptif. Adapun kata afirmasi dari adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku atau kode etik dari adaptif yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Adapun contoh yang dapat diterapkan dalam lingkup kerja dari kata adaptif yaitu selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan berinovasi dalam meningkatkan kinerja. Yang ketujuh, kolaboratif. Adapun kata afirmasi dari kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku atau kode etik dari kolaboratif yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan mampu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun contoh yang dapat diterapkan dalam lingkup kerja dari kata kolaboratif ini berkomitmen untuk membangun kerjasama yang sinergik dengan cara memberikan kesempatan terbuka untuk dapat bekerjasama sesama ASN ataupun masyarakat. Sampai di sini penjelasan singkat saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.